Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah amma ba'd. Hadratul karomin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai kata sahabat jumatan, para jamaah, para bapak ibu yang senantiasa diiringi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini benar-benar dicatat sebagai amal yang baik, sebagai ibadah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah hingga saat ini kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, kesempatan sehingga kita bersama-sama dapat mengikuti acara rutin kita zikrullah, mengingat Allah, yaitu melalui sholat berjamaah bersama-sama dan melalui sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, para hadirin, para bapak yang kami hormati, alhamdulillah malam hari ini ibu-ibu begitu banyak yang hadir, yang datang ke masjid ini, dan mudah-mudahan benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah selama hidupnya itu 2 kali menangis. Rasulullah selama hidupnya itu pernah 2 kali Rasulullah itu tertawa sampai gigi gerakannya keringatan. Yang pertama ketika Rasulullah menangis, yaitu ketika pada saat pamannya Rasulullah Abu Thalib wafat. Mengapa Rasulullah menangis? Karena Rasulullah pada saat itu dirawat oleh seorang paman yang bernama Abu Thalib yang membesarkan beliau, akan tetapi pada akhir riwayatnya beliau masih belum Islam. Ini yang ditangisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah memberikan kepada Rasulullah busyra takbir bahwa pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib, jangan khawatir ya Muhammad, besok beliau akan tidak tersentuh api neraka. Artinya begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh seorang paman yang berbeda keyakinannya, tapi ternyata Allah memberikan balasan terhadap orang yang berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kebahagiaan Abu Thalib itu tidak bisa ditandingi. Kehebatan Abu Thalib itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Itu Rasulullah diserang oleh orang-orang kafir Mekah, siapa yang membentengi? Abu Thalib. Padahal Abu Thalib waktu itu belum Islam.
Pada saat Kanjeng Nabi Muhammad digempur mati-matian oleh kelompok jahiliyah pada saat itu, tapi ternyata Rasulullah masih tetap diam dikarenakan ada penjaga selain Allah Subhanahu wa taala adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah dawuh dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat ini pendek, akan tetapi ketika kita kupas, yang pertama adalah innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, ikhwatun, satu saudara. Kita ini pada hakikatnya baik laki maupun perempuan, hakikatnya adalah masih satu saudara. Mengapa dikatakan satu saudara? Karena kita terlahir dari satu titik, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau kita ini sekarang ini melihat, oh ternyata kita ini satu saudara, maka kita harus anti kekerasan. Kita harus anti untuk tidak saling menyapa. Kita harus anti untuk membenci antara satu dengan yang lain. Karena benci membenci itu boleh, tapi benci karena Allah dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pernah bersabda, besok di yaumil kiamah dan di neraka itu banyak orang wanita. Tapi wanita yang bagaimana? Wanita-wanita yang terlena dengan urusan dunia, wanita-wanita yang terlena dengan urusan dirinya sendiri tanpa dia memperhatikan urusan daripada suaminya. Jadi ibu-ibu ampun ngantos salah paham, waduh besok ini banyak wanita ya di neraka ini. Tapi wanita yang bagaimana? Wanita yang su'ul khatimah, bukan wanita yang husnul khotimah. Bayangkan panjenengan sedaya, ketika sebelum kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ternyata zaman waktu itu orang-orang perempuan itu, ya Allah, kehormatannya terinjak-injak, kehormatannya tidak ada artinya di mata orang laki-laki. Dan bahkan orang-orang perempuan ketika pada zaman jahiliyah, pada waktu dia dalam keadaan menstruasi, dikucilkan dari saudara-saudaranya, tidak boleh makan bareng, tidak boleh kumpul sama saudaranya. Ini ketika pada zaman jahiliyah. Bukan hanya itu, seorang perempuan menjadi taruhan judi. Jadi orang-orang kafir dulu itu kalau sudah judi, hartanya habis, gelang emas-emasan istrinya sudah habis, yang menjadi taruhan adalah istrinya. Jadi dulu pada waktu zaman jahiliyah itu seorang wanita itu benar-benar kehormatannya terinjak-injak. Tapi setelah Rasulullah lahir, alhamdulillah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah dawuh, aku tidak akan pernah menciptakan engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat seluruh alam semesta. Rumiyin ketika pada saat Rasulullah belum lahir, tanaman-tanaman begitu banyak yang mati, binatang-binatang begitu banyak yang kurus kering. Tapi ketika Rasulullah SAW dilahirkan, luar biasa, tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh, rumput-rumputan mulai tumbuh, binatang memakan tumbuh-tumbuhan akhirnya menjadi besar. Dulu yang namanya Halimatus Sa'diyah, beliau adalah pengasuh daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau pada saat sebelum kedatangan Rasulullah, sebelum merawat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dia punya pemeliharaan kuda, punya peliharaan kambing, punya peliharaan unta. Ternyata semuanya kurus-kurus. Tapi setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, setelah dia merawat Rasulullah, alhamdulillah diberikan yang namanya kambingnya
gemuk, yang namanya untanya gemuk dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW benar-benar berkah bagi umat manusia. Dan Nabi Muhammad ini adalah sosok yang wajib dicontoh bagi anak-anak muda. Idola yang paling utama itu tidak ada lain kecuali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan yang sekarang kita idolakan itu para penyanyi-penyanyi, artis-artis, bukan hanya itu, tapi idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun basyarun lakal basyar bal yakuti bainal hajar. Muhammad itu benar manusia biasa tapi berbeda dengan kita, bagaikan intan yang tertumpuk di atas bebatuan. Jadi nek ana inten tertumpuk teng pasir-pasir, yang kelihatan itu intannya, pasirnya tidak kelihatan sudah. Orang pasti akan tertarik kepada intan. Intan ini bagaikan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak berlebihan. Seandainya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini membangga-banggakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Awake dhewe ini kan setahun sepisan nggih memperingati Kanjeng Nabi. Tapi nek Rasulullah memperingati kelahirannya setiap hari Senin, Rasulullah memperingati dengan jalan apa? Berpuasa. Kalau kita mencontoh Kanjeng Nabi, berarti kalau kita ulang tahun kita ini benar-benar ulang tahun yang diselingi dan dihinggapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Contoh Rasulullah. Kalau kebetulan kita ini memperingati kelahiran kita, puasalah seperti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan nyumet lilin kemudian dikebes lilinnya. Ini tradisi yang sudah berbeda dengan agama kita. Tradisi yang sudah tidak sama dengan tradisi kita. Oleh karena itu anak-anak generasi muda ini harus dikenalkan sejarah. Salah satu contoh sejarah induk nih, induk-indukan itu kan Banyuwangi, yang lainnya tidak ada. Jenengan temu di Jakarta, tidak ada. Tapi kemarin kok ada di sana, karena di sana ada orang Banyuwangi. Induk-indukan ini pencipta awalnya adalah Mbah Kiai Haji Abdullah Fakih dari Cemoro, Songgon. Beliau adalah muridnya Mbah Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kenapa kok telur ini kok ditancapkan di dalam apa namanya ini? Debok. Karena debok ini diumpamakan hati. Dan kemudian telur ini diumpamakan apa? Terus si Imam Asy'ari atau Mbah Kiai Hasyim Asy'ari beliau menyatakan bahwasanya telur ini ibarat ada 3 komponen. Kulitnya itu adalah iman, putihnya yang di dalam adalah Islam, kemudian kuningnya adalah ihsan. Jadi ini diungkap nih oleh Mbah Yai Abdullah Fakih, dan bahkan pernah diadakan penelitian. Ternyata manusia iki nyontoh tak endok iku. Endok itu walaupun isinya di dalam itu cair, tapi ketika endok ini pada saat itu kena najis, yang kena najis hanya yang di luar, di dalamnya utuh, di dalamnya tidak terpengaruh apapun. Jangan tinggal indok niku antara kuning ambi putih, saling kuat. Putih nang dhuwur, kemudian kuningnya nang isor. Orang Islam harus seperti niku. Artinya apa? Walaupun banyak tantangan-tantangan, dan kita ini pasti banyak tantangan, Pak. Dan kita ini pasti banyak musibah. Karena apa? Syaratnya wong mukmin niku nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mukmin yang diuji dan kemudian dia sukses lolos, maka dia termasuk orang-orang yang bahagia. Di antaranya ujiannya orang mukmin apa? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Pertama, rasa takut. Yang urip niki mesti akeh wedine pun. Wedine apa? Wedi ing mangan nggih. Wedi ing payu rabi. Wedi tidak mempunyai jabatan, pasti takut.
akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah saya tiang-tiang sing sakniki jabatane dhuwur apa gak wedi? Wedi. Aja-aja jabatan saya dilorot, takut dia. Anak-anak yang sekarang sudah waktunya mestinya menikah kok belum mendapatkan jodoh, pasti takut orang tuanya. Minal khauf. Yang kedua walju, rasa lapar. Apa rasa lapar itu? Yaitu orang-orang yang ketika hidupnya tidak pernah puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu-ibu sebagai seorang istri jenengan kudu duwe sifat qanaah. Nggih. Karena apa? Di dalam huruf takwa niku tak, qaf, waw dan ya. Itu artinya Masya Allah, taknya tawadhu. Seorang yang mempunyai ketakwaan kepada Allah, dia pasti tawadhu, pasti andap asor, pasti mempunyai akhlak yang baik. Sebab apa? Takwa. Dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang yang selalu takut ini dijamin oleh Gusti Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut kepada Allah, yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka urusan apa saja akan dijembarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula jenengan sakniki mboten usah khawatir wis, gak usah golek dukun nek misalnya ekonomi ini rusak, gak usah. Sebab napa? Yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tetapi tidak hanya wirid tok, tidak hanya sholat tok. Karena di dalam Al-Qur'an pun dijelaskan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sapa sih wong muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ternyata sholat aja tidak cukup. Kenapa Pak? Orang-orang yang menafkahkan, orang-orang yang memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Ini termasuk penyempurna dari ketakwaan kita. Makanya nyuwun sewu, saya ini pernah melihat orang yang berbeda agama dengan kita, tetonggoan ambi wong Islam, uangnya beda agama karo awake dhewe. Tetapi ketika tetangga Islam ini punya gawe nopo mawon, duwe anak, kematian, perkawinan, sering nyambang. Ketika sering nyambang niki, suatu ketika dia dalam keadaan dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Ternyata ketika dicabut tidak sedikit pun goyang. Tapi benten kalau tiang sing lintune yang dia tidak peduli terhadap lingkungan, mati ini sakaratul maut. Tapi ini yang satu ini beda. Kenapa? Sering nyambang wong Islam, sering nyambang wong Islam dua anak, sering nyambang wong Islam dalam keadaan punya gawe dan sebagainya. Ternyata oleh Allah dibalas kebaikan dia. Kebaikannya itu dibalas. Tapi tingkat ketakwaannya nanti may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Luwih enten tiyang takon, Ustaz, dos pundi tiang-tiang sing suya niku betul-betul hidupnya itu banyak kemaksiatan, setelah mati gimana? Padahal dia sudah taubat, tetap akan akan dihisab pula. Ketika menjalankan kejelekan, ketika menjalankan kebaikan, dihisab oleh Allah, ditimbang oleh Allah, nanti mana timbangan yang paling besar. Tapi kabeh wong Islam niku mengke terose nyicipi neraka sithik mawon. Tapi jare orang-orang yang sudah ahli kemaksiatan tidak apa-apa, kita kan banyak temannya di neraka. Iya, tapi kan teman di neraka, bukan teman di surga. Memang benar yang dikatakan oleh Roma Irama niku, nggih. Banyak teman di meja makan, tapi sulit teman ketika kita mempunyai kesusahan. Banyak teman di meja makan, ya. Tapi kita tidak punya teman ketika kita susah. Itu bukan teman sejati. Teman sejati itu seperti ketika pada saat kita susah, dia juga memikirkan kita.
Ketika kita bahagia, kita juga mereka juga bahagia. Niki teman yang sejati. Para hadirin ingkang kula hormati, nomor kalih takwa niku napa? Qaf. Qaf itu apa singkatannya? Qanaah. Dadi nek wong wedok-wedok niku kudu qanaah niku. Sing lanang nyambut gawene nyun sewu. Mboten kok wong PNS, nek PNS kan setruke gaji kelihatan. Mboten saged mengelak. Tapi nek buruh mboten saged jenengan ningali. Sing lanang teko asar-asar, oleh piro Kang? Dina iki Kang, alhamdulillah oleh 150.000 Dik. Alhamdulillah. Kudu akeh alhamdulillah. Esuk rada sepi oleh piro Kang? Oleh 100 Dik. Alhamdulillah. Esuk maning ngrosot maning. Oleh piro Kang? Oleh 20 Dik. Yes Kang, Bang pareng Kang. Pokoke riko teko ndileng rain riko iki demen wis Kang. Raine sing gareng enak. Akhire kisuke beda maning oleh ngisore 20. Mbok langsung ngamuk Kang wadon. Kang, lunggul. Oh, Dik. Ngosok mari 20 terus mudhun maning. Pun curiga niki. Wah, pun perak niki. Makanya teng awal wae kula sebutaken innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nek panjenengan berselisih faham, nek jenengan ini ada kemungkinan tidak ada kesinkronan di dalam berpikir, jangan lupa fa aslihu, damaikan. Soalnya napa? Awake dhewe ambi wong liya pasti akan berbeda pandangan. Boleh kita berbeda pandangan. Ikhtilafu ummati rahmatun wajtima'u ulama'i nikmatun. Yang pertama, perbedaan di antara umatku itu adalah merupakan rahmat. Jadi jenengan beda ambil liyane niku rahmat. Wajtima'u ulama'i, dan kesepakatan para ulama itu adalah kenikmatan. Jadi nek jenengan kok sepakat dalam satu hal kemudian tidak ada problematika, nah inilah yang disebut dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Yang kedua, warok. Warok niku napa? Warok itu adalah orang-orang yang selalu menjaga dari hal-hal yang bersifat syubhat. Syubhat niku napa? Antara halal ambi haram mboten jelas. Antara halal ambi haram mboten jelas niku namanya syubhat. Imam Syafi'i niki nggih terlahir dari seorang yang ahli warok. Siapa beliau? Beliau adalah Imam Abdullah. Imam Abdullah niki punya anak namanya Imam Idris. Imam Idris punya anak lagi namanya Imam Syafi'i. Ceritanya sedos pundi? Abdullah ini ketika masih remaja, keyakinan dan ketakwaannya di hadapan Allah, Masya Allah luar biasa. Ahli dalam bidang warok, boten purun mangan sembarangan. Ajenge mangan ditakoni kerin, niki dugi pun diasali barang nih. Takon. Nek awake dhewe kan boten takon nggih. Bahkan suatu ketika Abdullah ini pada saat itu mau sholat maghrib, kemudian berangkat ke musola, dan sebelum ke musola dia wudhu. Soalnya wudhu ini tengkali, begitu wudhu selesai ternyata kok adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ingat, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, niki sampun waktune adzan, berarti kula kudu buka. Ternyata ndak bawa makanan. Abi Gusti Allah dikirim barang kentir jenenge apel, dipangan terus. Kangge napa? Berbuka tadi. Setelah dipangan oleh separuh, ya Allah Gusti, niki sinten sing gadah niki Allah, berarti kula nyolong ya Allah. Akhirnya yang separuh kemudian ditaruh waktu sholat, diteleh, mantun sholat, digoleki wong sing duwe tanduran buah apel. Bayangkan. Kadung larisan niki kan mboten ngoten nggih. Langsung wis kadang ana wite pelem disrewat. Ana wite pelem dijewut ngene mboten. Warah, mboten warah, alias nyolong. Tapi ndelalah oleh nyolong ku manis. Oleh nyolong ku manis. Ya mula setan ngoten niku. Akhirnya apa kejadian niku wau digoleki sing duwe buah apel niku wau. Ketemu, akhirnya didodok daleme. Assalamualaikum, Pak. Tepangaken kula niki Abdullah. Ya, apa Lek? Jenengan sing kagungan wit apel. Iya. Niki wae jenengan niki, Pak. Loh iya iku, apa?
Kula nyuwun ridhone nggih Pak. Nyuwun ridhone Pak. Iki sing separo niki kula beto, sing separo pun kula pakan niki Pak. Kula nyuwun ridhone jenengan nggih Pak. Wah, yang bisa. Wis ira saiki hunukum. 1 minggu ira ning kene ngeseni jeding, nyapu, kora-kora. Tapi sakderenge itu sakjane tiyang niki ya Allah, kok ana lare nom-noman kaya iki kae. Hebat lari iki. Padahal barang wis kentir, wis panganen wis, tapi niki mboten. Akhirnya napa? Setelah 1 minggu pekerjaannya bagus, dideleng ambil tiyang niki wau, ya Allah, iki bener-bener lare pinter, lare apik, kebeneran iso duwe anak wadon. Akhirnya dijodohaken. Abdullah, kamu sudah 1 minggu, mau pulang? Nggih. Sik sadurunge mulai kon tak tawani gelem, tak rabekno ambek anakku. Wah, nggih pun beneran. Tapi akhirnya Abdullah dikandani kali tiyang niku. Abdullah, anak saya itu meripate buta, tangane protol, sikile buntung. Jare Abdullah, lek kadung jawab, nggih pun Pak, mboten napa wis, buntung wis. Akhirnya Abdullah pada saat itu diuji malih. Coba iku ana kamar loro, hang siji kamare mae, hang siji kamare calonira. Delengen dilutin. Kuwane kunci, buka kamar hang mburi. Begitu dibuka niki Abdullah niki mboten melek mripate, sungkan ningali calon bojone niku. Begitu mboten dipri mripate mboten dibuka, ternyata calon istrinya panggil-panggil, "Ta'ali, ta'ali Abdullah, jenengan ngriki pun, jenengan pun dikersakaken bapak kula." Akhirnya ditutup pintune. Ya Allah Gusti, bener ya Allah, sikile buntung ya. Jadi dikira mboten saged mudhun sampai 3 kali Abdullah. Akhirnya dibuka pintune, kaget Abdullah. Ya Allah, salah iki. Balik malih. Pak, sepunten Pak, salah kamare Pak. Loh, kamar ini sih nggih hang wengking niku. Loh, ya bener. Apa sih? Terusnya mripate buta. Sikile buntung. Tangane brodol. Mbak tambah yakin calon mertua niki, Pak. Dirangkul Abdullah, akhirnya diunekaken apa? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Muga-muga kowe besok dadi ahli fikih lan ahli ilmu tafsir. Ternyata betul setelah dinikahkan, tak durunge dinakahno dikandani, "Abu kok mripate tak warah buta, ndak pernah nonton film, sing tahu ndeleng wong lanang sing tahu iki barangnya orsinil iki makile." Wong wadon iki orsinil, anak saya ini ndak pernah kemana-mana. Abu tangane kok prodol, ibarat apa? Tangane ini ndak pernah gandengan dengan siapapun. Kadang saat ini kan masya Allah bener gandengan lanang wadon kaya bojone padahal mboten bojone. Nyuwun sewu niki, yang duwe HP hati-hati niki. Anak-anak muda kalau sudah SMS-an jangan mengundang hawa nafsu. Tegesin apa? Kata-katanya harus diatur betul. Kalau sudah mengundang hawa nafsu terjadi kecelakaan. Celakaannya apa? Seumur hidup pasti dia akan kecewa dan akan menyesal. Apa? Kehormatannya sudah terbuang. Jadi lanang wadon kudu hati-hati nih. Tapi napa? Perubahan iklim sekarang ini udah waduh, napa malih teng Indonesia khususnya teng Banyuwangi sakniki wis akeh sotris sakniki. Sotris teko Jerman, sotris teko Australia, kathah niki. Hati-hati. Semerap sotris, Pak. Turis-turis kathah. Turis-turis sakniki niki teng Banyuwangi mosok tahu nganggo celana kathok pendek. Mbak akhirnya wong kepatian milu-milu kathok pendek niku. Serta milu-milu napa? Wis wonge cemeng kathok pendek, lucu. Ya kadang turis kathok pendek, wonge putih awake. Tapi bukan itu. Sebab napa? Awake dhewe duwe aturan bahwasanya kita ini mempunyai batasan aurat. Batasane aurate wong Islam dos pundi? Nek wong wadon kabeh ditutup illa kecuali tangan ambi wajah. Liyane ditutup nek wong wadon niku. Napa malih sakniki nek saged aja nganggo celana nyapret. Ibu-ibu
insyaallah mboten. Nek lare sing nom-nom niku wis nyapret cuilik maning celanane. Kira-kira kapan wudhu kan yang ditarik mundur nih, nyapret cuilik. Nah ini karena model, makanya model kita ini harus punya tradisi model tersendiri. Jadi umat Islam niki beda kudu ambi wong liya. Bilane Kiai Haji Hasyim Asy'ari dawuh teng santrine rumen ketika pada masa zaman Belanda, beliau menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sapa-sapa sing madani ambi iku dituding niku sinten? Orang Belanda. Maka dia sama seperti itu. Akhirnya enten aturan santri hing oleh nganggo sepatu. Santri hing oleh nganggo dasi. Santri sing oleh nganggo jas. Supaya napa? Gak podo ambi wong Belanda. Keharamannya itu bukan keharaman apa? Supaya gak nyontoh. Bab kapan nyontoh akhirnya milu adat istiadate wong Londo. Ini keberhasilannya Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya alhamdulillah insyaallah tanggal 22 Oktober niki hari napa Pak? Hari santri. Sakniki mawon sekolah-sekolahan hang madrasah nggih mulai saben nika hari Selasa pakai sarung. Kangge memperingati napa? Memperingati yaitu kewibawaan santri ketika mengusir Belanda. Bayangkan Belanda yang hebat yang nama Jenderal Malabi, itu jenderal besarnya orang-orang dari Belanda, ditembak mati oleh santri Tebuireng. Dari sinilah para hadirin, kalau kita kenal sejarah, ternyata wong-wong Islam zaman rumiyin itu di dalam rangka untuk mempertahankan negara itu Masya Allah luar biasa. Mila saniki enten istilah NKRI harga mati, karena inilah pegangan kita. Para hadirin, para jamaah ingkang kula hormati, pas waktu niki pun mantun niki adzan salat. Mugi-mugi mawon ingkang sekedhik ya. Ayat yang kita pakai tadi adalah surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Cobi jenengan mangke tingali teng griya. Itu adalah konsep hidup umat Islam. Fa aslihu baina akhawaikum. Ayo damaikanlah antara kita. Jangan bertengkar, jangan membenci, karena orang yang membenci belum tentu yang dibenci lebih baik, tapi yang membenci lebih jelek. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.